Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Gunawan, CGP Angkatan 11. Kali ini saya ingin melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang supervisi kelas. Nah, di samping saya sudah ada rekan saya, Ibu Mila Purwanti. Dia mengajar guru bahasa Indonesia. Baik, Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Pak Sigit. Ini saya akan melakukan observasi sebagai persiapan Ibu dalam mengajar nanti, gitu. Ya, baik. Nah, adapun beberapa pertanyaan dari observasi ini. Yang pertama, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan supervisi atau observasi ini. Jadi tujuan supervisi kali ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Mila lakukan. Baik, Pak. Nah, dari praobservasi ini yaitu untuk persiapan Ibu Mila saat sebelum Bu Mila melakukan proses pembelajaran di kelas nantinya. Nah, saya ingin tanyakan kepada Bu Mila, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang mau Bu Mila laksanakan nanti? Oke, baik Pak. Nanti saya di kelas akan melakukan pembelajaran mengenai teks berita. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah saya siapkan ini ada 4. Yang pertama, tentu peserta didik mampu mengidentifikasi teks berita dengan menemukan kalimat informasi aktual dan akurat. Kemudian peserta didik juga bisa mengevaluasi teks berita dengan cara menganalisis kaidah kebahasaan dan strukturnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks berita melalui kegiatan tentunya diskusi kelompok. Teks berita yang ditulis pun nanti sesuai yang ada di lingkungan sekolah SMA Negeri 29 Jakarta. Kemudian setelah itu nanti peserta didik harus bisa merubah teks berita ini ke dalam sebuah vlog berita yang tentunya inovatif seperti itu. Ke dalam vlog yang inovatif ya? Iya. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua, ini Bu Mila, untuk area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa ya? Iya Pak, kebetulan di sini saya mempunyai 2 area pengembangan. Yang pertama di bidang pengetahuan, tentunya nanti peserta didik saya berharap bisa memisahkan, tahu memisahkan antara kalimat aktual dengan kalimat yang akurat di dalam sebuah teks berita. Kemudian mereka juga bisa tahu fakta dan opini di sebuah teks berita. Kemudian dari sisi keterampilannya, tentu siswa tadi bisa menulis teks berita dengan baik sesuai kaidah, kemudian bisa mengubah teks berita tersebut ke dalam sebuah vlog atau video berita, seperti itu Pak. Oke, berarti untuk area pengembangan yang akan Ibu capai di sini yaitu ada 2 ya, pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang pengetahuan itu peserta didik diharapkan mampu membuat kalimat tentang teks berita ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian keterampilannya tadi dapat peserta didik menulis teks berita, kemudian mengubahnya ke dalam sebuah video atau vlog berita inovatif. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga nih Bu Mila, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran nanti? Oke, baik Pak. Karena teks berita ini merupakan teks yang membutuhkan pengetahuan-pengetahuan baru ya Pak. Mungkin yang pertama nanti saya akan menyajikan sebuah video, contoh-contoh video berita. Anak nanti bisa membarcode sebuah video yang sudah saya sediakan. Anak nanti akan menonton sebagai bahan bahwa seperti ini loh video berita. Kemudian saya juga akan menayangkan satu teks berita yang terupdate, di mana nanti siswa bisa membaca bersama ataupun secara berkelompok dan secara individual.
supaya siswa memang tergambar terlebih dahulu seperti apa itu teks berita. Kemudian saya juga kan kesulitan ya kalau misalkan anak-anak disuruh menulis karena kesulitan diksinya gitu ya, kata-katanya, maka saya akan terus mendrill mereka untuk membaca teks-teks berita sebelum mereka menulis teks berita itu tersendiri, Pak. Oh, betul. Nah, kira-kira untuk pelaksanaan pembelajarannya kapan akan Ibu lakukan? Ini saya biasanya ya di kelas ini di hari Selasa, Pak, Selasa. di jam 10 sampai jam 12 itu pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11-6. Oh, berarti Selasa tanggal berapa nih kita bisa berjumpa lagi? Selasa berikutnya berarti tanggal 29 ya, Pak. Tanggal 29. Ya. Di kelas 11. Di kelas 11-6 di jam 10.00 sampai jam 12 siang. 10 ya. Baik, nanti berarti Oke, berarti nanti saya akan mengobservasi Ibu di Ya, kelas baik, Pak. di hari Selasa tanggal 29 Oktober ini di kelas 11-6 ya Bu ya? Iya, betul. Ya. Nanti setelah observasi di kelas, kita nanti ada yang namanya pasca observasi. Ini adalah tahap terakhir. Di mana tahap observasi ini akan didampingi oleh pengajar praktik CGP saya, gitu. Baik, Pak. Ya. Nah, dari praobservasi ini nih yang sudah Ibu utarakan, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari praobservasi ini? Ya, baik Pak Sigit. Tentunya karena adanya praobservasi ya, jadi saya juga menjadi lebih siap nanti hal-hal atau langkah-langkah apa saja yang akan saya lakukan di dalam proses pembelajaran di kelas. Tentunya pastinya media nanti yang akan saya siapkan juga beragam karena saya nanti mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga, Pak. Jadi nanti lebih terarah saja kalau karena adanya praobservasi ini seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mila atas waktunya. Sama-sama, Pak Sigit. Nanti saya akan kunjung ke kelas Ibu Ya, saat pembelajaran nanti. Terima Baik, kasih Pak. Bu Mila ya. Sama-sama, Pak Sigit. Assalamualaikum. Semoga lancar. Ya, Waalaikumsalam. amin. Halo, 11-6. Baik, sebelum pembelajaran dimulai hari ini, silakan ketua kelas memberikan salam terlebih dahulu. Siap.
bisa main bola itu ya sebenarnya itu untuk anak bola, wahana untuk anak bola, jadi sekalian untuk anak bola menuju jembatan merah. Mau menggunakan keranjang sultan silakan, mau tidak juga silakan, sebetulnya ada jalan di sebelah kanannya. Hanya mereka tidak menggunakan itu ya. Hanya saja dengan mata hijau yang memanjakan mata. Lalu keranjang sultan yang berada di wisata alam baku basus eksentrisik gunung. Yang tak terlupakan. Oke, itu
Dia udah Jian? Udah ya? Nah,
gambar ini salah satu bermain peran jadi salah satu muncul, ya kan? Ya, oke. Ini dikit lagi. Kalau Leman udah siap berarti sama pertanyaan-pertanyaannya. Nanti boleh pakai alat peraga, misalkan main itu apa? Oke, boleh. Nanti yang ini
lanjut akan disampaikan oleh teman kami yang berada di lapangan. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya Satrio dan kawan-kawan berikan tepuk wow. 1, 2, 3. Mengevaluasi pertemuan hari ini, ketiga kelompok tadi sudah luar biasa. Ya, ternyata menganalisis unsur adiksiba di sebuah teks berita itu mudah jika kita sudah mengetahui masing-masing dari unsur yang tadi adiksiba tadi ya. Seperti itu ya. Bu Mila berharap di pertemuan berikutnya kita bisa lebih mendalami lagi unsur-unsur dengan teks yang lain, video yang lain, kemudian bergantian nanti bermain peran ya. Karena di pertemuan berikutnya nanti kita akan membuat sebuah video vlog yang inovatif, gitu ya. Seperti itu. Kemudian Bu Mila juga akan membagikan link refleksi mengenai pembelajaran teks berita hari ini. Silakan dicek grup WhatsApp-nya. Yang belum mengisi sudah? Oke. Lingga, apakah Anda senang mendapatkan pelajarannya? Ya. Menjelaskan berita dengan metode yang mudah? Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Yang lain segera diisi. Terakhir Raffi Alfat sudah. Yuk, yang belum yuk diisi ya. Link refleksinya ya. Jadi gimana pembelajaran teks berita hari ini? Apakah menyenangkan? Media pembelajaran yang Bu Mila berikan sudah memudahkan kalian memahami teks berita belum? Video tadi sudah memudahkan kalian belum untuk memahami unsur-unsur berita? Sudah. Kalau gitu Bu Mila ucapkan terima kasih banyak. Nah, bagi siswa yang hari ini aktif sekali, luar biasa, Bu Mila apresiasi. Semoga semangatnya terus meningkat dari hari ke hari ya. Kemudian Bu Mila ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah luar biasa sekali. Di pertemuan minggu depan, Bu Mila akan membahas mengenai pembuatan vlog yang inovatif. Jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sehat-sehat selalu. Bu Mila minta maaf kalau misalkan hari ini banyak sekali salah. Sebelum pembelajaran berakhir, mari kita tutup dengan doa mengucapkan hamdalah bagi yang beragama Islam, dan yang bagi yang bukan agamanya Islam silakan berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Senang, terima kasih luar biasa hari ini. Bu Mila pamit. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Pak Hasyam. Gimana? Sehat, hebat? Alhamdulillah sehat. Lagi banyak aktivitas sekolah? Ya lumayan banyak nih Pak. Berhubung Pak Anji juga sedang keluar sebagai wakil kesiswaan. Nah saya kan staf kesiswaan nih. Staf kesiswaan ya? Ya. Dan juga di sekolah ini lagi banyak kegiatan juga. Saya diminta untuk membantu menjaga sekolah karena kegiatannya banyak sekali nih gitu. Baik, Mas Sigit. Tentunya harus prima nih, harus jaga kesehatan ya. Betul. Baik, Pak Sigit, seperti yang disampaikan di pendampingan minggu keempat bahwa nanti di PG 5 kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tentunya Pak Sigit
sudah kan ya melakukan percakapan observasi dan observasi termasuk sejawat ya? Sudah. Alhamdulillah. Itu mata pelajaran apa? Mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia ya. Nah, waktu itu disepakati tujuan pembelajarannya apa, Pak? Untuk tujuan pembelajarannya yang disepakati yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi teks berita dengan menemukan informasi aktual dan akurat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisa kaidah kebahasaan dan strukturnya. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menulis teks berita melalui diskusi kelompok. Ada tiga tujuan pembelajaran. Oh, oke. Nah, waktu itu yang disepakati sebagai area pengembangan yang ingin diobservasi. Nah, waktu itu saya bertanya dengan Bu Mila, area pengembangan itu ada dua, Pak. Pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, untuk pengetahuan itu siswa mampu memetakan kalimat aktual dan akurat pada teks berita. Terus yang kedua, siswa mampu mengetahui fakta dan opini pada teks berita. Kemudian untuk keterampilannya, itu siswa dapat menulis teks berita dengan baik sesuai kaidah. Yang kedua, siswa dapat mengubah teks berita ke dalam sebuah vlog atau video berita. Iya. Baik. Atau mungkin apa namanya ada KSP yang ingin kembangkan juga mungkin KSP. Iya. Termasuk Jawa. Untuk KSE yang ingin dikembangkan yaitu penggunaan X-breaking ya untuk kan kebetulan di jam-jam terakhir ya Pak ya, anak-anak nih mungkin semangatnya sedang mengendur gitu ya. Nah, kata Bu Mila kemarin dia ingin mengembangkan di X-breakingnya agar anak-anak tetap fokus, tetap semangat dalam belajar. Iya. Di 3 jam terakhir ya. Betul, 3 jam terakhir ini kan kritis sekali Pak. Waktu-waktu kritis. Apa ada yang dari diferensiasinya ada yang dikembangkan juga? Ya, untuk diferensiasinya Bu Mila itu menggunakan diferensiasi konten, diferensiasi produk gitu, dan diferensiasi apa satu lagi? Proses. Ya. Oke, baik. Nah, Pak Sigit, selama masa observasi ya, itu Pak Sigit menemukan nggak dari teman sejawat yang observasi itu melaksanakan atau mampu melakukan yang area yang dikembangkan itu? Selama saya mengobservasi ada beberapa hal yang saya temukan. Yang pertama, untuk ice breakingnya sudah digunakan gitu ya, sudah digunakan sebelum menyampaikan materi. Di awal. Kemudian setelah ice breaking, Bu Mila itu teman saya menyampaikan materi dengan secara berdiferensiasi gitu. Ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya teks bacaan berita seperti itu. Di area pengembangannya seperti itu. Itu sesuai dengan pilihan berarti ya. Betul. Oke. Baik. Ada lagi Pak yang Bapak lihat sebagai ketercapaian dari Mas Jawa? Ketercapaiannya semua runtutan dari model ajar yang diberikan itu semua sudah teruntut. Namun ada satu hal yang saya lihat kemarin itu mungkin Bu Mila lupa dalam menyampaikan tujuan pembelajaran di awal. Iya, karena mungkin dia grogi atau bagaimana gitu ya Pak ya.
Jadi di awal, kemudian kalau untuk secara keseluruhan sudah bagus. Dalam pembagian kelompoknya juga sudah berpihak kepada peserta didik. Ya. Nanti terlihat tadi ini tidak ada yang protes ya dengan bagian Tidak ada. kelompok ya. Baik. Nah, Pak Sigit ini kan penilaian Pak Sigit ya tentang ketercapaian dari teman sejawat saat diobservasi gitu. Nah, kita perlu juga mendengar langsung refleksi dari teman sejawat Bapak tentang observasi yang kemarin ya, apakah betul-betul dia mampu melakukan area pengembangan itu ya, kalau dia merasa kurang-kurangnya di mana gitu ya, nanti Bapak akan percakapan pasca seperti apa ya. Tapi nanti ada 3 hal tuh yang harus Bapak korek dari teman Bapak ya, dari refleksi beliau ya, mungkin perasaan selama observasi seperti apa gitu. Kemudian tentang apa yang kurang, apa yang dirasa sudah dilakukan dan kurang dilakukan ya. Sama nanti tindak lanjutnya ini diteruskan oleh teman sejawat. Jadi Bapak korek itu semua betul ya Pak ya, siap, karena tentu menggunakan keterampilan coaching, semua tidak harus supervisi akademik. Siap Pak. Hari ini hadir boleh Pak? Hadir Pak. Hadir ya? Ada. Iya. Baik. Mungkin Pak dikasih aja Pak. Oh boleh Pak. Kita panggilkan Bu Mila, silakan. Terima kasih Pak Sigit. Ya, kenalkan Bu Mila, ini pengajar praktik saya, Salam kenal Pak Bapak. Syamsuddin namanya. Dan Saya Bu Mila Pak. Oh, Samsudin. dulunya dari guru SMA 82, sekarang sudah jadi kepala sekolah di SD. Baik Bu Mila, Pak Sam, saya izin untuk melakukan pasca observasi. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam Pak Sigit. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Kita ketemu lagi kemarin waktu bulan Oktober ya, kalau Iya. tidak salah bulan Oktober kita melakukan pasca observasi, kemudian observasi di kelas gitu ya. Nah sekarang untuk yang ketiga ini saya akan melakukan pasca observasi di Bu Mila. Nah ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Mila Baik. nanti nih. Ya. Yang pertama nih, kira-kira perasaan Bu Mila setelah saya lakukan observasi dari poin 0, dari poin 1 sampai poin 10, Bu Mila berada di poin berapa? Perasaannya ya. Iya. 7 ya Pak. 7. Karena saya kemarin jujur deg-degan sekali selama proses saya mengajar di kelas 3 jam pelajaran itu. Bapak observasi di kelas karena saya memang maksudnya takutnya ada hal-hal yang tidak sesuai seperti itu, jadi saya perasaannya lebih ke deg-degan dan gugup gitu sih Pak. Oh, Grogi. gitu ya. Mungkin Iya. baru juga dengan teman sejawat ya. Iya, karena biasanya kan kalau kita observasi kepala sekolah dan lain-lain kan Iya. persiapannya juga panjang ya Pak. Gitu, Betul. saya juga menyiapkan segala sesuatunya baik gitu. Kalau kemarin kan Pak Sigit memang dadakan, terus saya deg-degan gitu. Saya pikir ya observasinya sebentar, ternyata memang full 3 jam pelajaran bahasa Indonesia. Pak Sigit ada di kelas bersama saya. Gitu. Iya. Nah, kira-kira untuk tindak lanjut yang akan Bu Mila lakukan dalam meningkatkan tadi posisi Ibu tadi kan di posisi 7. Iya. Nah, untuk kedepannya nih tahap berikutnya apa yang Ibu mau lakukan nih? Apa dari kesiapannya atau bagaimana? Iya, pastinya itu ya Pak. Mungkin saya yang pertama nanti mempersiapkan modul ajar tuh betul-betul dari awal langkah-langkah pembelajaran sampai akhir. Mungkin saya akan lebih rinci lagi karena ternyata penilaian-penilaian seperti itu penting sekali saya
rancang dari jauh-jauh hari supaya saat tidak cuma diobservasi nanti, tapi memang proses pembelajaran saya runut gitu Pak. Akhirnya saya nggak ada kendala gitu ya. Terus mungkin saya mempersiapkan bahan ajar seperti PowerPoint akan lebih lengkap Pak, karena kemarin beberapa hal saya lupa tidak menyampaikan di kelas. Salah satunya tujuan pembelajaran, karena salahnya saya itu nggak dimasukkan ke dalam PowerPoint. Akhirnya kan siswa harusnya mengetahui gitu apa tujuan pembelajaran hari itu. Siswa diminta untuk seperti apa gitu. Saya tidak memasukkan ke dalam PowerPoint, akhirnya saya lupa menyampaikan, jadi siswa nggak tahu tujuan pembelajaran hari itu apa Pak gitu. Oh, seperti itu ya. Jadi rencana kedepannya Ibu ingin mempersiapkan semua medianya ya. Nah, di sini saya sudah mencatat hasil observasi saya ini ya Bu ya. Baik Pak. Kalau untuk aspek segi pengembangannya itu saya lihat sudah bagus, itu semuanya sudah dilaksanakan, seperti menampilkan media belajarnya yang berdiferensiasi gitu ya, baik berupa video, berupa teks. Kemudian di awal Ibu juga mengabsen, kemudian ada ice breaking juga untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik gitu. Nah, namun ini ada sedikit catatan. Saya lihat yang tadi Bu Mila sampaikan bahwa di awal itu memang sepertinya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran gitu. Saya melihatnya seperti itu. Kemudian untuk pembagian kelompoknya juga sudah bagus, sudah menyertakan peserta didik semuanya gitu, tidak dipilih secara langsung gitu ya. Dan penggunaan media belajarnya, berdiskusinya juga saya lihat sudah bagus. Nah, kemudian rencana pengembangan diri Ibu nih ke depannya nih, rencana pengembangan diri apa yang akan Bu Mila terapkan pada pembelajaran ke depan nanti? Ya baik, kebetulan kan pembelajarannya tinggal 1 kali pertemuan ini ya Pak, di akhir November ini, karena nanti kita ada ujian. Beberapa hal sih ya Pak. Yang pertama, memang saya selalu membagi kelompok peserta didik itu sesuai gaya belajar. Tapi ternyata kemarin saya lupa bahwa ada anak yang gaya belajarnya auditori. Saya kemudian menyertakan video yang saat itu saya mengunduhnya memang tidak dalam kapasitas yang besar, sampai akhirnya saat video ditampilkan agak tersendat-sendat. Itu sepertinya peserta didik belum saya fasilitasi secara maksimal gitu. Yang pertama itu. Kemudian tantangan saya karena memang berada di jam pelajaran terakhir, tentunya kan saya selalu ingin pembelajaran itu efektif di kelas gitu. Tapi ternyata sangat sulit, apalagi bahasa Indonesia, disuruh membaca teks yang panjang gitu. Tentunya saya akan menggunakan media-media yang lebih beragam. Saya juga udah sharing dengan teman sejawat lain, berkolaborasi penggunaan aplikasi-aplikasi lain supaya siswa lebih mudah membaca teks, karena itu PR sekali. Jam-jam terakhir siswa ngantuk, udah lelah, tapi disuruh baca teks yang panjang tuh. Akhirnya saya juga mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi. Ternyata Pak, walaupun guru bahasa Indonesia, saya harus ahli TIK juga seperti Mas Sigit nih gitu ya. Akhirnya saya belajar itu. Kemudian jujur Pak, penggunaan S-Breaking itu sebetulnya saya hanya untuk supaya anak nggak ngantuk nih di jam-jam itu gitu. Saya kurang variatifnya karena yang biasa saya lakukan aja sehari-hari gitu, tanpa melihat bahwa oh ternyata S-Breaking ini tuh kalau siang mungkin nggak efektif sekali ya gitu, kalau pagi mungkin seru gitu. Nah itu sih Pak, jadi saya banyak juga menonton video pembelajaran orang supaya saya bisa terinspirasi gitu. Saya berkolaborasi dengan guru-guru hebat di SMA 29 untuk penggunaan media teknologi yang lebih bervariatif gitu.
kemarin saya juga melihat ya beberapa ibu menampilkan video hasil apa namanya ya pekerjaan peserta didik itu ya, seru-seru banget itu ya, betul. yang mereka itu mencoba menjadi news anchor gitu betul. ya. Nah itu bisa diceritakan bagaimana proses? Oh iya, baik Pak. Saya melihat bahwa kan beberapa siswa tidak semuanya mampu merangkai kalimat sehingga menjadi paragraf dan menjadi teks berita, Pak. Akhirnya saya berpikir bahwa anak-anak ini harus mengalihwaanakan ide-ide mereka gitu ya, pengetahuan mereka terkait peristiwa terupdate ke dalam bentuk lain gitu. Akhirnya saya lihat sesuai gaya belajarnya, ternyata ada anak kinestetik yang lebih senang berperan gitu Pak, gitu. Jadi dia bisa membicarakan, bisa mengutarakan gitu kalimat-kalimat berita, tapi kesulitan menuliskan rangkaian kalimat. Ternyata kalau dijadikan berita gitu, dia mampu menyampaikan gitu, menginformasikan sebuah peristiwa terupdate gitu. Sampai akhirnya saya, oh yaudah, mungkin memang itulah yang disebut berdiferensiasi gitu. Akhirnya saya menemukan itu gitu Pak dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi saya memang tidak selalu menuntut anak untuk menulis teks berita, tapi memang sesuai gaya belajarnya gitu. Kan yang menulis teks berita itu maksudnya yang gaya belajar kinestetik itu nggak selalu bisa menulis teks gitu Pak gitu. Mereka kesulitan merangkai, tapi ketika mereka bermain peran gitu, jadi news anchor, jadi reporter, terus jadi seorang narasumber yang saat kejadian peristiwa ada di dalam, ternyata mereka mampu memahami bahwa unsur teks berita itu apa, kalimat-kalimat teks berita itu seperti apa gitu. Saya itu sih Pak, jadi saya menjalankan sesuai gaya belajar mereka aja gitu. Berarti selain tadi Ibu mau mengembangkan media belajarnya, juga dari segi produk Ibu mengembangkan bikin video vlog gitu ya, video vlog terhadap peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda gitu ya. Kira-kira ada area pengembangan lain yang Ibu mau tambahkan gitu untuk kedepannya? Sejauh ini kemarin saya mencoba untuk mengalihwahanakan dari teks menjadi infografis Pak. Jadi iya, sebuah berita saya inginnya anak-anak tuh dibuat sebuah infografis supaya ada, kan kalau teks kan panjang tuh ya Pak, paragraf. Kalau dibuat infografis itu lebih mudah membacanya. Misalkan ternyata kejadian di kemarin tol Cipularang itu waktunya, tanggalnya gitu, terus berapa kendaraan, itu kan kalau dibikin infografis anak lebih memahami gitu. Jadi untuk di pertemuan berikutnya saya ingin anak membuat sebuah infografis dari sebuah teks berita gitu. Untuk ukuran keberhasilannya menurut Ibu apa? Kalau yang sudah terlaksana ya Pak, saya sangat amat bangga dan puas terhadap pembelajaran yang dihasilkan, karena saya jujur di luar ekspektasi Pak Sigit. Kemarin kan 11-6 ya. Kebetulan kalau guru lain selalu bilang 11-6 ini agak susah nih ngumpulin tugas, agak ini gitu. Tapi ternyata pas saya melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian saya kirimkan di Google Drive video yang saya tonton dari 6 kelompok, itu membuat saya tercengang bahwa ternyata ada namanya Pak Zia gitu. Terus Naban yang guru-guru selalu bilang ya anak tidur terus, susah ngumpulin tugas dan lain-lain. Itu saya menemukan bakatnya gitu Pak. Ternyata dia jadi news anchor, menyampaikan kalimat baku Pak Sigit. Itu kan sebuah penemuan bagi saya. Ternyata saya berhasil ya gitu. Nah kemudian akhirnya saya berpikir bahwa kira-kira biar anak nih tidak hanya jago berbicara, tapi dia juga mampu menuliskan sebuah informasi, tapi nggak mau nih informasinya panjang kalimatnya, saya harus gimana ya? Saya belajarlah di Canva tuh Pak. Wah, kalau saya aja menemukan Canva infografis, coba deh saya terapkan ini ke siswa gitu. Akhirnya
untuk pembelajaran berikutnya itu Pak, semoga pembelajaran berikutnya juga mencapai tujuan yang saya harapkan ya Pak ya, sesuai yang video tadi. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan area pengembangan rencana Ibu yang Ibu lakukan nanti gitu ya dapat berjalan dengan baik gitu ya. Dan anak-anak lebih antusias lagi Iya betul. kedepannya dalam belajar khususnya bahasa Indonesia. Orang kadang kan mengenal bahasa Indonesia itu cerita. Iya, Jadi karena ngantuk baca ya. teksnya banyak, Iya, terus teksnya ternyata saya banyak. dikasih sama kurikulum jamnya jam terakhir Pak Iya, gitu. Jadi makanya. saya tuh berpikir keras gimana bahasa Indonesia tidak menyebalkan Iya. gitu, gimana anak antusias belajar Benar. bahasa Indonesia, karena kan ya cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing ya Pak. Betul, Jadi saya betul. harus tetap mengenalin ke anak-anak, walaupun ini Jaksel, bolehlah pakai which is, tapi bahasa Indonesia tuh harus Iya. tetap gitu. Ya. Mereka harus tetap bisa berbahasa dengan baik dan benar. bahasa Amin. Indonesia. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Mila Sama-sama, Pak Siti. atas waktunya untuk pasca observasi saya ini. Mudah-mudahan semua rencana Ibu dapat berjalan dengan Amin. lancar, gitu ya. Terima kasih juga Pak Ya, Sigit sama-sama, sudah Bu. mengobservasi saya, jadi saya tahu kekurangan dalam saya proses pembelajaran seperti itu. Ya, terima kasih Bu Mila. Iya, Bapak terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Lancar ya? Lancar ya? Lancar Pak. Alhamdulillah. Baik, tadi saya cukup apresiasi ya. Iya. Kayaknya malah ini ya, kelihatannya semangat juga ya. Semangat Bu. Betul. Iya. Karena mungkin karena calon CGP juga, jadi dengan begini kan dia belajar juga gitu seperti apa. Oh, cuma belum terpanggil. Belum terpanggil. Iya. Mudah-mudahan ya. Harapannya seperti itu saya. Insya Allah. Baik, Pak Sigit. Iya Pak. Kan gini nih, Pak Sigit pernah diobservasi sama kepala sekolah, kan gitu ya. Pasti persiapan dong. Iya. Kan? Pasti ada rasa dong. Iya. Kan? Pasti mengalami kendala atau merasa ada satu hal yang berbeda dari itu. Sekarang posisinya Pak Sigit sekarang mengobservasi. Iya, gitu, kan? betul. Gitu ya. Oke, nah menurut Pak Sigit nih ya, apa yang bisa Pak Sigit ceritakan perasaan Pak Sigit dalam observasi teman sejawat sementara sebelumnya malah diobservasi. Ya, kalau dulu saya sebagai guru kan sering diobservasi, kita harus menyiapkan perangkat belajar gitu ya Pak. Nah sekarang saya menjadi observer gitu, yang mengobservasi. Saya pun juga harus memahami runtutan-runtutan dari modul ajar itu tersebut gitu, sehingga saya bisa melihat bagian-bagian mana sih yang kurang disampaikan oleh guru tersebut. Nah perasaan saya oh ternyata begini ya jadi observer gitu. Kita harus jeli, harus benar-benar pahami isi modul sebelum kita melakukan observasi, agar observasi yang kita sampaikan itu terarah, tepat gitu pada sasaran. Jadi malah harus lebih siap ya, Harus lebih siap sebenarnya, nggak bisa asal kita mau observasi gitu, karena di situ yang kita perhatikan itu kan runtutannya Pak, gitu. Kira-kira runtutannya si pengajar ini sudah tepat belum gitu, sehingga dia jadi modal dia untuk merefleksikan kembali. Oh ternyata saya kurang di sini gitu. Seperti tadi saya coba observasi Bu Mila, ternyata ketika dia menyampaikan kurang tujuan pembelajaran. Nah disitu kan nanti kedepannya oh iya ya, saya kurang meletakkan tujuan pembelajaran di PowerPoint. Baik. Nah kalau dari manfaat ya Pak, ya kan Bapak pasti dong melihat ada kelebihan yang Betul. ternyata ini dapat dari Bu Mira tadi gitu ya. Dari manfaatnya yang pasti bisa ambil apa Pak? Iya. Dari manfaat yang bisa saya ambil,
dari observasi ini bahwa kita sebagai guru ini harus benar-benar siap kapanpun dalam waktu apapun gitu. Dalam mengajar ini kita ternyata tidak bisa seenaknya mengajar. Semua perangkat pembelajaran dan media belajar, gaya belajar itu kita harus siapkan semuanya agar anak-anak yang kita ajarkan ini terus tetap semangat. Seperti yang kemarin saya lihat gitu kan, adanya ice breaking, adanya diferensiasi konten. Nah itu ternyata saya lihat anak untuk saat ini belajarnya lebih suka seperti itu ketimbang kita harus ceramah, memberitahukan, apalagi kalau seandainya materi yang diajarkan itu dalam bentuk masih bentuk pengetahuan gitu ya, deskripsi. Nah itu kalau seandainya kita berikan dengan bentuk deskripsi saja, anak-anak tuh cepat ngantuk Pak gitu. Tapi dengan ada gaya belajar yang lain, video, kemudian ada bentuk teks, ada bentuk praktek, itu anak ternyata lebih semangat gitu. Nah itu yang saya dapatkan, oh ternyata guru ini harus terus berkembang, terus belajar dalam menyampaikan pembelajarannya gitu agar diterima sama anak. Luar biasa. Iya. Nah, terus Pak Sigit. Nah, berarti Pak Sigit sebetulnya Pak Sigit itu sedang menjalankan peran coaching, tapi dalam penerapannya di supervisi akademik. Ya, bukan orang yang datang kepada Pak Sigit dengan masalah, kemudian Pak Sigit bantu menemukan jalannya dengan cara mengeksplor kelebihan kan gitu ya. Kalau coaching seperti itu ya. Alhamdulillah sih sepertinya Bu siapa tadi? Nila. Bu Nila ya, itu punya banyak kelebihan gitu ya. Nah, memang seperti itu kalau ketemu dengan masalah, Pak Sigit meng-coaching sebetulnya. Iya, meng-coaching ada kendalanya di mana, kemudian jangan diberitahu. Oh iya. Jangan diberitahu jalannya sampai dia menemukan jalannya. Pak Sigit hanya memberikan clue, ya dia harus mengeksplorasi potensi di mana gitu ya, sampai menemukan sendiri solusinya seperti itu. Jadi coaching yang kita kenal ini dilakukan dalam supervisi akademik. Nah, ada mungkin yang barangkali tadi lupa ya Pak Sigit, Iya. bahwa kita sebagai pemimpin pembelajaran ya, itu memiliki paradigma yang mungkin harus berbeda ya dengan kepala-kepala sekolah yang lain ya, yang ketika mereka mensupervisi itu memberikan penilaian, kemudian maaf nih kesannya seperti mencari kelemahan gitu ya. Nah, makanya banyak guru yang kalau di mau supervisi kesannya sesuatu yang wah ini mau digali kelemahan ya, sedapat mungkin gak jadi supervisi gitu ya. Jadi saya alami itu teman-teman saya, kalau nggak jadi supervisi senang, atau yang supervisi bukan kepala sekolah atau wakilnya senang gitu. Kesannya satu peristiwa yang menakutkan. Nah, kita berupaya agar itu tidak terjadi. Makanya memang paradigmanya dibalik. Justru kita sampaikan bahwa ini justru yang mau observasi itu yang menawarkan diri. Pak, saya kayaknya butuh kemampuan saya ini kurang nih di sisi pembelajaran diferensiasi proses. Nah, saya punya rencana ini, nanti tolong dilihat ya kurangnya di mana gitu. Justru menawarkan diri begitu. Nah, itu sedikit dari kita luruskan ya. Bahwa ini bukan yang melakukan, justru harusnya membuat guru senang karena dibantu untuk dikembangkan. Seperti itu Pak Sigit. Baik Pak Sigit, alhamdulillah sudah pasti lakukan tugas pra, kemudian observasi dan pasca observasi. Tentu harapannya ini bukan sekedar tugas, namun juga kita aplikasikan baik kita dan memberikan manfaat
tentu kalau semua guru ini melakukan penghasilan sesuai harapan akan berefek kepada sang didik di masyarakat. Amin. Saja Mas Gija. Ya. Baik.